Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya guys. Lalu kemudian limpahi kami dengan kebenaran-Mu dan bawa kami ke arah yang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami syukuri berkat anugerah kekuatan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Silakan duduk. Oh yes, tidak boleh ono lagi saudara. Tapi kalau bahasa Jawa, ono itu ada. Jadi tergantung saudara mau khotbah di kalangan apa. Kalau bahasa Inggris ya, oh no. Kalau bahasa Jawa itu bagus, ono. Ada. Well, siapa yang diberkati Tuhan? Saya yakin Anda semua diberkati Tuhan. Oh yes. Alright. Saudara sekalian, saya mau bagi ini pembicaraan di meja makan dengan Bill Wilson, tapi mencelikkan mata rohani betul. Jadi saya mau bagikan kepada Anda hari ini. Kita masih belum nerusin yang Saul karena saya merasa ini bagus banget. Jadi sebelum saya lupa, saya cerita dulu ke saudara. Sehingga session pagi ini Anda boleh melihat sesuatu yang menarik. Kemarin waktu makan siang itu, dia sharing sesuatu yang dia tidak mau cerita, tapi kemudian dalam waktu ngobrol itu, kepancing akhirnya, kemudian dia cerita. Sebetulnya ini bahan dia sampaikan di seminar hamba-hamba Tuhan, yang dimana beliau bicara dan diadakan di Oral Roberts University. Jadi Anda dapat bocoran materi bagus banget saudara ya. Cuma bukan soal materi bagus banget karena toh saya bukan orisinil yang mempelajari ini, saya hanya nyambungin apa yang saya dapat. Tapi ini bagus sekali sehingga saya pikir kalau saya tidak bagikan ke saudara rugi besar. Oke. Beliau ini selalu berkata begini. Sebetulnya hampir dapat dikatakan tidak ada pintu yang sungguh-sungguh tertutup buat kita untuk kita bisa menjamah hidup manusia. Segera Anda mungkin dalam sekian bulan lagi akan kembali ke tempat masing-masing. Dan saudara akan berhadapan dengan kota atau daerah yang berbeda. Sebagian terbuka sekali orang-orangnya, sebagian tidak. Bagaimanapun tetap Pastor Bill berkata gini, selalu ada jalan. Nah, sekarang saya mau tunjukkan kepada Anda satu jalan yang luar biasa. Ketika saya dengar sharingnya, ada yang lompat di hati saya. Dia tidak ngomong sejauh yang akan saya sampaikan tadi. Biasalah kalau Anda itu sudah dapat ide dari orang, Anda bisa punya beberapa langkah lebih maju meneruskan karena sesuatu yang Anda lihat orang lain tidak lihat. Ya, jadi ini saya sampaikan sebetulnya ini sharingnya dia. Cuma saya lihat sesuatu sisi lain yang kami lewati dan saya berkata itu betul banget. Oke, nah sekarang mari kita buka firman Tuhan. Di 2 Samuel pasal yang kelima, 2 Samuel pasal yang kelima. Lihat mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Judulnya Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. 2 Samuel 5 ayat yang ke-6. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari.
Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Ini menghina sebetulnya. Mereka itu begitu yakin dengan proteksi yang mereka bangun, dengan tembok kota yang sangat tebal, dan dengan pertahanan yang begitu hebat, sehingga mereka berkata, ini kalau yang jaga, dia berkata, orang-orang timpang, orang-orang buta yang jaga pun, Daud kamu tidak bisa masuk. Tidak perlu tentara yang besar, tidak perlu pasukan hebat. Dia berkata, cukup orang buta, orang timpang yang jaga, toh kamu tidak bisa menembus pertahanan kami. Ayat berikutnya. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Jadi ini sebuah jalan keluar yang Daud ngomong ke pasukannya. Kalau kamu mau menguasai kota itu, jalan masuknya lewat saluran air. Dan itu sebuah saluran air yang tertentu, sehingga dia menunjuk dengan jelas. Kalau kamu mau masuk kota, mau merebutnya, harus melalui saluran air itu. Lalu kemudian Alkitab berkata, hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuat sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Nah, sebagai pembanding, lihat di 1 Tawarikh pasal yang ke-11. Saudara akan ketemu dengan cerita yang sama, tapi diekspresikan dengan kalimat yang sedikit beda, dengan ada keterangan tambahan di sini. 1 Tawarikh 11, perhatikan pada ayat yang keempat. Judulnya Daud menetap di Yerusalem dan merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Seruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu di sekelilingnya, mulai dari Milo bahkan sekelilingnya seluruhnya, sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Nah, saya mau cerita sebuah riset yang beliau buat. Kalau kita baca ayat ini mungkin tidak berarti terlalu banyak. Tapi beliau ini buat riset, saudara. Ternyata bukan sekedar saluran air biasa yang dipakai oleh Daud sebagai entry point atau titik masuk atau lubang untuk masuk kota itu. Itu kota dipagari begitu kuat dengan pertahanan yang sangat hebat. Sampai mereka begitu yakin Daud tidak bisa masuk. Tetapi raja ini mengerti satu prinsip. Dia memperhatikan dengan baik dan dia berkata begini, bagaimanapun ada entry point-nya. Bagaimanapun ada titik untuk kita bisa masuk. Dan yang dalam Alkitab kita dipakai nama saluran air. Nah, ketika para arkeolog meneliti akan kota Sion itu, kalau Anda tahu Yerusalem, siapa yang pernah ke Yerusalem? Coba angkat tangan. Not bad, lumayan loh saudara, ini luar biasa ini. Bu, pergi sama-sama angkatan ini Pak Hasto.
Apa bilang apa? Itu seperti oh no. Iya toh, baru dikotbahin kau sudah minta dibayarin, berarti oh no. Artinya Anda merasa tidak punya duit toh, oh no. Tuhan tidak bisa kerja lewat hidupku, harus lewat hamba Tuhan itu untuk memberkati aku, oh no. Bagaimana mau diluluskan kalau masih oh no? Ya sekarang baru yes. Kasihan Bill Wilson terbang, dia terbang, dia balik oh no. Tadi tepuk tangan bilang, oh iya, saudara tahu nggak? Tidak sesimpel itu kan, saudara. Tadi saya selesai acara itu, saya baru mulai agak sadar, saudara. Iya ya, 6 bulan ya. Dulu waktu mulai, rupanya Tuhan membius perasaan saya. Sehingga komitmennya lebih besar dari perasaan saya. Sejujurnya, saudara ya, saya ngomong jujur apa adanya, menurut saya sih. Kalau tidak dibius perasaanmu dan hitunganmu, nggak berani sih, nggak berani. Saya juga bingung juga loh, kenapa dulu gua berani ya, buat sekolah 6 bulan gila sebenarnya. Jadi dia khotbah dia bilang, iya betul juga, gila. Siapa ya orang ini? Gua sendiri yang gila ternyata. Gila loh saudara, 6 bulan. Dan sebetulnya ya itu bukan prestasi sih, itu Tuhan. Kenapa begitu? Sebab Anda boleh berkata, ya saya berani. Kalau itu Tuhan ya tidak memberikan guru dan Tuhan tidak memberikan murid. Tidak ada teman-teman Mahanaim yang digerakkan Tuhan untuk selama berbulan-bulan tiap minggu kirim orang, interview guru, nyiapin kurikulum, kerja keras buat kita. Itu yang gak terjadi sih. Kalau Tuhan tidak sentuh hati orang-orang di pemerintahan untuk memberi kita izin, juga nggak jalan sih. Faktornya banyak banget. Memang betul secara manusia butuh bertahun-tahun. Karena faktornya banyak sekali. Anda mesti siapin duitnya, budgetnya berapa, tempatnya di mana. Kita baru pindah kemarin bulan apa ya, Pak Asto? Mungkin sebulan setengah sebelum tanggal 7 Juli loh. Dan itulah waktu yang sesingkat itu yang kita berikan untuk mereka kerja buat sekolah di sebelah. Secara manusia itu, dan itu berbarengan dengan kita selesaikan Holy Stadium. Itu duit saudara, nggak umur 2 menit tuh. Masuk, cek, hilang, masuk, cek, hilang. Itu yang namanya haus dan dahaga akan uang itu. Saya berkata, iya loh. Kalau saya duduk ngitung, ya oh no tadi saudara. Untung rodok bodoh saya ini, nggak terlalu ngitung, jadi oh yes saja, dan Tuhan suka yang rada bodoh ini, makanya itu dia pakai keledai masuk ke kota Yerusalem itu, dia nggak pakai burung hantu yang pinter untuk masuk kota Yerusalem. Nah saya mau berkata bahwa itu Tuhan, dan apa yang dikhotbahkan, seringkali kita dengan enteng, dengan mudah kita berkata amin, tapi kalau nanti saudara jalani, ono-nya itu lebih banyak, spontan, oh no, spontan itu. Karena itu manusia. Saya pernah ceritakan pada waktu kami baru mulai beli tanah ini, baru beli tanah aja. Itu ada satu hamba Tuhan teman berkata gini, nggak bakal jadi kayak tempat ini. Saya bilang kenapa? Dia bilang tidak ada satupun dari tim pastoralmu yang berani berkata, ya kami yakin ini jadi. Saya tertawa, saya bilang, aku pun juga tidak berani yakin. Cuman aku tahu satu hal, Tuhan suruh aku. Jadi nanti kelak seperti apa, aku juga tidak tahu. Aku sendiri tidak yakin kok, yang lain suruh yakin. Cuma aku tahu Tuhan yang suruh. Nah kalau tanya kemampuan imanku, nggak ada. Mau dihitung pakai cara apa? Banyak, itu gede banget saudara kebutuhannya. Mengerikan lah. Kalau Anda nggak percaya, coba bangunlah saudara, Anda akan tahu itu. Tapi bagusnya makin stres, rambut saya makin hitam saudara. Oh yes, soalnya harus oh yes. Kalau enggak, rontok semua. Tapi saya berkata, ya itu ya Anda mesti ngerti. Nah sekarang saya kembali ke bukan oh no, nah, Anda harus oh yes ya.
Saya akan tes berkali-kali kalau masih ono saya telepon Bill Wilson, gawat ini, nggak mempan. Lembah masih begitu menarik buat mereka. Waktu diteliti, kalau Anda tahu kota Sion, Bukit Sion itu sebetulnya itu bagian dari Yerusalem. Itu merupakan sebuah sisi dari kota Yerusalem. Ada seperti bukit di sana yang namanya gunung, itu lebih kayak bukit kok saudara. Kalau Anda bandingkan Indonesia, kalau gunung itu betul-betul gunung. Di sana kayak Gunung Sion itu bukit sebetulnya, kayak bukit nggak terlalu tinggi lah. Nah, itu tempat yang kemudian kita baca di Alkitab, tempat Tuhan suka dan sebagainya. Ketika diteliti oleh para ahli arkeologi, mereka mengatakan begini, ternyata saluran air di kota Yerusalem yang ditulis di Alkitab itu baru dibangun 300 tahun setelah masa Daud itu. Berarti bukan saluran itu yang dipakai oleh Daud untuk masuk kota Yerusalem. Lalu dia buat riset saudara, dia cek dalam bahasa Ibrani dan sebagainya. Ternyata yang dimaksudkan saluran air itu adalah saluran pembuangan kotoran, termasuk kotoran manusia. Jadi itu memang kan setiap kota kan ada gorong-gorongnya. Itu saluran pembuangan kotoran. Dan itu sempit banget. Jadi yang pertama, kalau orang itu ya mau masuk kota itu, dia mesti masuk lewat itu tok untuk menduduki kota. Dan baunya luar biasa dan kotornya luar biasa. Jadi kalau Anda lagi merangkak maju, berlawanan arah nih, yang maju ke depanmu itu apa? Oh yes, saudara, jangan ono. Kalau Anda ono, Anda mundur ke belakang, mereka tertawa. Wah itu lain lagi tuh, belum pernah saya dengar yang begitu. Jadi satu itu, yang kedua, karena lorongnya sempit, mereka yang masuk harus melepaskan baju perangnya. Itu akan artinya resiko banget. Jadi begitu terbuka, begitu lemah, begitu gampang dilukai. Dan jaraknya itu kira-kira 60 feet. Berapa ya itu ya kira-kira ya? 18 meter ya. 18 meter ya. Ini berapa ini ya? Lebih kali ya? Kurang lebih lah mungkin katakanlah ujung sana sampai ujung sana. Enggak terlalu panjang kan? Enggak terlalu panjang sih. Tetapi Anda mesti masuk karena sempitnya tidak bisa bergandengan tangan. Satu persatu. Dan itu enggak bisa menghindar loh. Kalau tikus datang, Anda enggak bisa menghindar. Entah Anda digigit atau Anda gigit. Kalau Anda, loh ya coba bayangin ya, itu terowongan sebadan orang cuman. Jadi jangan berpikir Anda sambil jalan begini, ada yang lewat Anda berkata, silahkan, nggak bisa tuh. Itu Anda mesti merangkak atau tiarap. Jadi sampai Anda di ujung sana, baunya aja membunuh musuh. Tapi untuk masuk ke situ, tidak ada orang mau. Siapa sih yang mau? Di tempat semua yang jorok kita buang. Lalu kita masukin lagi seperti itu. Dan Bill cerita, dia ngomong begini, itu selalu ada tempat untuk sebuah kota ditaklukkan. Waktu dia ngomong begitu, saudara, pengertian saya muncul. Gini ya, ini kenyataan yang kami alami 6 bulan ini. Anda pengen lihat kegerakan terjadi.
jangan masuk lewat saluran yang bersih. Apalagi gerbang terbuka dengan hosana, hosana. Enggak umur tuh. Sebentar lagi teriak, salibkan dia, salibkan dia. Kalaupun pintu gerbangnya tertutup rapat seperti apa, masuklah lewat saluran kotoran. Cari tempat yang paling jorok, yang paling kotor, yang orang tidak mau. Dalam hal ini dia mulai dengan tempat pembuangan sampah. Di Mahanaim orang mulai dengan tempat pembuangan sampah. Mereka mulai dengan pemulung. Kalau Anda perhatikan yang di Semarang, dari Januari itu, sama persis. Tempat yang orang tidak mau. Tempat yang orang berkata, ini bau sekali. Dan tempat itu, semua kotoran bisa ditimpakan ke kita. Anda bisa sesak nafas di dalam loh. Ya toh, kalau kota sudah mengalami wabah muntaber, Anda bisa bayangin tuh, yang lewat, siapa beliau-beliau yang lewat, mungkin berasal dari raja, tapi dari raja atau rakyat bentuknya sama, dan Anda nggak bisa menghindar, itu mesti kena ke badan. Saudara bisa nanggap ya? Ini tips bagus untuk ke depan Anda melayani. Saudara, kalau Anda mau masuk manapun, dan tiba-tiba sepertinya pintu tertutup, tidak harus sih, kalau mulai dibuka 1-2 hal, masuk aja. Tapi ketika itu tertutup rapat, cari tempat paling jorok, yang orang paling tidak mau ke sana. Anda masuk. Masuk aja. Dan tiba-tiba Anda akan tahu, di situ ada pintu yang terbuka. Sebab semua bagian seperti itu dihindari oleh orang kebanyakan. Sebagian besar para pelayan Tuhan tidak akan nyentuh di situ. Manusia tidak akan nyentuh di situ. Tapi di tempat yang paling jorok, di tempat yang baunya luar biasa. Kalau Anda cari kumpulan orang yang baunya harum, pintunya akan gampang ditutup dan ditutup dengan sangat kasar. Tapi kalau Anda bisa lihat tempat yang paling jorok sekalipun, yang paling kotor, sanitasi, tempat di mana kotoran keluar, dan saudara berani masuk. Dan orang yang berani masuk pertama, dia jadi jenderalnya. Ngerti saudara? Yang lain akan mengikuti jadi pahlawan, jadi seorang prajurit yang hebat. Tapi saya mau berkata bahwa butuh orang pertama yang berani berkata, saya duluan. Yoab kenapa jadi seorang panglima? Sebab di tempat kotor dan jorok itu dia berkata, saya masuk duluan. Tidak ada orang lain yang mau masuk. Dia berkata, saya masuk duluan. Dia nekat. Dan kalau dia masuk, dia tidak pernah tahu di belakangnya ada berapa orang akan ikut dia. Ya kalau ada, kalau enggak ada, sampai di ujung sana sudah bau sekali, tanpa pakaian perang, tiba-tiba di tengah-tengah kepungan musuh. Tapi orang ini selalu akan diikuti oleh orang-orang lain. Butuh satu orang yang berani mendobrak, berani buat sebuah dobrakan, yang lain akan ikut, saudara. Saya berdoa Anda bisa nangkap ini. Sebab yang kami buat juga sama sebetulnya. Kami masuk di areal yang orang tidak mau masuk. Begitu kita mulai buka, kita mau mulai bawa anak raja, semua orang berkata, nanti reaksinya gimana, nanti pihak lain marah, nanti begini. Makanya tidak ada orang mau berbuat begitu. Karena semua orang ketakutan dengan reaksinya. Dan itu beresiko, itu kotor sekali. Itu membuat kita tidak cukup terproteksi. Tapi ketika ada orang-orang yang berani melangkah seperti itu, Anda akan lihat sebuah hasil kemenangan yang luar biasa. Tanpa Anda sadari, tiba-tiba kita masuk ke sebuah areal yang selama ini orang berkata tidak mungkin ditembus. Tapi Anda bisa tembus. Cuma kalau Anda bermimpinya berbeda. Anda bermimpinya satu hari Anda akan pakai jas yang bagus, dasi yang bagus, mobil yang bagus, Anda khotbah di tempat yang luar biasa.
Ya saudara harus nunggu sampai pintu dibuka dan orang berteriak, Hosana, Hosana. Tapi 2 hari kemudian, salibkan dia, salibkan dia. Kalau engkau mau betul-betul berani taklukkan kota, enggak ada cara lain sih. Di tempat paling jorok yang orang tidak mau, Anda mau ke situ. Saya mau buat sebuah pengakuan dosa kalau Anda anggap ini dosa. Hari Sabtu kemarin, saya khotbah sampai hampir jam 5 sore di Jakarta. Saya mestinya mau kejar flight terakhir jam 6. Tapi saya khawatir nggak keburu lah. Kalau saya hampir jam 5 selesai, ngomong sana ngomong sini, saya turun jam 5 lebih baru pergi. Dan saya harus ke Cengkareng lagi di Jakarta dengan nembus kemacetan hari Sabtu Jakarta. Waduh, saya pikir nggak mungkin lah secara manusia. Jadi saya pikir daripada saya ini khotbah dengan tergesa-gesa karena waktu, nanti salah dengan Tuhan, saya mau selesaikan, besok minggu aja saya pakai pesawat jam 6 pagi, terbang ke Semarang, toh tidak akan terlambat kebaktian. Dan ternyata betul begitu. Hanya memang mesti bangun jam 4 pagi, itu yang gawatnya. Tapi hari itu teman saya ulang tahun di Jakarta. Dia berkata begini, Pak, kita keluar makan, saya ulang tahun hari ini. Oke, malam ini juga aku nganggur nih. Aku sendirian di Jakarta, Sabtu malam Minggu nganggur. Lalu ada 3 teman yang ikut dengan saya, teman saya satu ini laki dan suami istri ikut dengan saya. Terus mereka berkata gini, Pak, kita isi dengan apa ya hari ini? Saya sih pengennya berkata, saya mau berdoa gitu, tapi enggak juga sih saudara. Saya bilang, gua capek ini sebetulnya, aku ini capek. Lalu ada satu berkata, Pak, ada film bagus Pak. Kita nonton bioskop yang asik, itu ada bioskop premier di Jakarta itu kalau Anda lihat itu ya. Itu bisa kayak naik business class atau first class. Kursinya bisa tidur begini, mahal sih saudara. Ada film bagus apa? Die Hard 4. Wih, Anda pernah nonton Die Hard 4? Bruce Willis. Saya pikir oke lah, Die Hard 4. Die Hard itu artinya apa saudara? Hah? Susah matinya. Anda harus jadi die hard, ya toh? Cuma lorong gelap, bau gitu masuk. Kalau mati Pak, die hard. Susah matilah orang-orang kayak kita ini, saudara. Lalu kemudian ada satu bagian dari film itu yang saya mau cerita. Saya nggak mau promosi filmnya, ceritanya dan sebagainya. Jelek lah, menurut saya itu hanya nggak terlalu menarik lah. Tapi ada satu bagian pembicaraan yang menarik. Tokoh ini, John McClane ini, dia ketemu ngobrol dengan seorang hacker, tahu hacker? Ahli komputer yang suka nyusup-nyusup, ini ceritanya hacker tuh ngaco Amerika. Nah ada satu hacker yang jadi temannya dia lah pokoknya gitu ya. Lalu si hacker ini tanya sama John, dia berkata, apa kamu tuh pernah bercita-cita jadi seorang pahlawan seperti ini? Karena ini orang dalam satu hari 6 kali diselamatkan nyawanya sama polisi satu ini. Dia berkata tidak ada orang yang kepingin jadi pahlawan. Tidak ada sebetulnya. Loh, kenapa kamu bisa jadi kamu yang sekarang ini? Kok sampai kamu jadi pahlawan? Jawabannya begini. Ada hal yang harus dikerjakan dan orang lain tidak mau mengerjakan. So aku kerjakan aja hal yang harus dikerjakan dan orang lain tidak mau mengerjakan. Itu membuat aku jadi seperti aku adanya sekarang ini. Saya pikir itu betul. Kalau Yoab berkata, ya lu dululah Simon atau siapa masuk, dia nggak akan pernah jadi pemimpin. Tapi ketika rajanya berkata, ada lorong sanitasi, gorong-gorong sanitasi. Ini bau sekali. Joroknya luar biasa. Pasti licin. Kamu harus tahan nafas. 18 meter kamu lewati. Tapi kamu harus lepas baju perangmu. Baju besimu, sirahmu lepas semua. Ketopong tidak perlu. Ntar keramas 30 kali. Kamu akan bau sekali. Kamu akan rentan dengan serangan. Tapi ini caranya. Kalau mau kuasai kota, ini caranya. Saudara tahu apa yang terjadi? Satu orang Yoab berkata, saya masuk. Dan waktu dia mulai merangkak, dia merangkak aja. Ini hal yang harus dibuat. Tidak ada orang lain mengerjakannya.
tapi aku tahu ini harus aku kerjakan. Lalu kemudian diikuti yang lain. Ternyata itu seperti, saudara, jalan kemenangan yang luar biasa. Dalam kehidupan kita seringkali jalan kemenangan itu lorong gorong-gorong 18 meter yang bau sekali, yang jorok sekali, dan yang mengerikan sekali. Pertanyaannya adalah, apakah saudara mau melewatinya? Nanti setelah Oktober baru ketemu lagi dan berkata, oh yes, oh no, saudara. Sebab itu orang lain tidak mau loh. Kita suka ke tempat di mana banyak orang mau ke sana karena kita pikir itu menarik. Saya berkata memang menarik sih. Di tempat orang rame di sana memang menarik. Tapi sejujurnya ada yang lebih menarik dari itu. Yaitu kalau Anda berani masuk di tempat yang orang sudah tidak pernah pengen masuk ke sana. Dan begitu Anda terobos, saudara akan melahirkan perkara-perkara besar. Kalau Anda lihat teman-teman Mahanaim misalnya, sama tuh. Tempat pembuangan sampah, anak-anak dilayani. Dulu saya sempat tertawain sih. Waktu mereka pengen buat ide untuk sekolah, bagaimana nyampur antara anak orang mampu dengan anak pemulung. Saya berkata, ya mana mau mereka dicampur begitu. Saya coba yakinkan Bu Iin, nggak bisa ini. Saya dulu pernah ono terus, saudara. Oh no. Tadi ketika sekolah itu, Roh Kudus berkata gini, nah rasain toh. Kamu dulu ono saya lihat, iya ya sekarang aku harus oh yes. Kalau Tuhan mau bisa sih. Dan ternyata itu tempat, itu paling bagus. Di Amerika dibuat survei. Sekolah, kalau masyarakatnya, anak-anaknya, semua dari kalangan bawah semua, tidak bisa berkembang. Jadi liar, tidak pernah maju, dan tetap di level mereka. Dari kelas tinggi sekali, tidak pernah tumbuh juga. Anak-anaknya mentalnya payah semua. Yang terbaik kalau dicampur. Yang punya duit melihat perjuangan anak yang di bawah. Mereka berkata, mereka tidak punya, mereka berjuang. Hati mereka juga mengasihi yang di bawah dan tertantang. Sedang yang di bawah lihat ke atas, dia berkata, gua juga bisa kayak mereka satu hari. Lalu mereka juga naik. Itu ternyata paling bagus, saudara. Tapi kita mengerti, seringkali manusia tidak pernah mau bercampur dengan mereka yang lebih rendah dari kita. Well, itu penyakit manusia, tapi tidak terbukti itu baik. Ada tantangan, ini sudah Juli, Agustus, September, Oktober. 3 bulan lagi Anda harus selesai, dan di situ Anda akan tahu, oh no atau oh yes, saudara. Setiap ada tawaran tidak, oh no, Anda mesti ingat Bill Wilson. So pasang ke fotonya gede-gede di Alkitabmu, sehingga setiap kali ada tawaran tidak enak, ke Afrika, ke Papua, masuk pedalaman Kalimantan, dan sebagainya. Saya tidak punya ide lebih buruk dari itu. Masuk tempat sampah, tinggal dengan mereka. Saya lihat orang-orang itu ya, sampai berani tinggal dengan mereka loh. Bukan cuma berkunjung, tinggal di situ. Hamil, setelah menikah, anaknya gugur, mati, keluar cacat. Tapi tetap bertahan tuh. Itu karena orang-orang itu lihat yang Tuhan mau mereka lihat. Saya berdoa semua kita jadi orang-orang seperti itu. Amen. Ayo berdiri sebentar, saudara. Ini setelah break kita akan teruskan tentang Saul. Tapi saya berdoa, ini sharing akan memberkati. Sebelum saya lupa, saya perlu bagi buat Anda, karena saya merasa akan jadi kunci bagi hidup Anda di kemudian hari. Silakan duduk. Mari teruskan belajar tentang hidup orang yang bernama Saul. 1 Samuel 18, kita akan lihat mulai ayat yang ke-6.
1 Samuel pasal yang ke-18, lihat mulai ayat yang ke-6, judulnya Saul benci kepada Daud. Keberhasilan dan kebencian itu satu paket. Kalau Anda berhasil, Anda juga akan diikuti oleh kebencian. Karena kenyataannya itu satu paket. Tidak bisa dihindari, walaupun itu fakta yang sangat menyedihkan sekali. Ayat yang ke-6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul, sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kalau Anda baca ini, jangan dibaca dengan begitu saja. Anda bisa bayangin nggak? Anda kan sudah ngerti tentang situasi hati daripada Saul. Bahwa orang ini lukanya karena tertolak ketika dia pertama kali diangkat sebagai raja. Ingat, sejak itu obsesinya dia adalah ingin mendapatkan dukungan dari manusia, dari rakyat. Nah, pada waktu setiap kali ada kesempatan bisa mendapatkan dukungan rakyat, selalu dia manfaatkan. Tetapi begitu dukungan mulai goyang, mulai hilang, maka dia akan berbuat apapun untuk mengembalikan dukungan itu kepadanya. Saudara sekalian, orang semacam ini adalah orang yang lupa dari awalnya kenapa dia dipilih Tuhan sebagai raja. Dia lupa bahwa segala sesuatunya itu penetapan Tuhan, bukan karena upayanya. Nah, ini yang dimaksud seringkali orang mengawali dengan roh, mengakhiri dengan apa? Daging. Makanya perhatikan betul hati kita. Bagaimana cara memperhatikannya? Perhatikan reaksi-reaksi hatimu. Ketika engkau menghadapi sesuatu, perhatikan reaksi-reaksi hatimu. Kalau reaksimu itu reaksi yang terus salah, atau reaksi yang tidak benar, maka saudara harus cepat memahami dan cepat mengerti ada sesuatu yang keliru di dalammu. Tapi kalau kita tidak pernah memperhatikan reaksi hati kita, nanti tiba-tiba kita sudah begitu jauh dari apa yang Tuhan mau. Saul, Anda mesti ngerti, dari awal orang ini orang yang sangat kecanduan dukungan orang. Obsesinya sudah bukan lagi apa yang Tuhan mau, tapi bergeser begitu jauh menjadi apa yang orang lain mau. Nah, hari itu ketika mereka menang perang, rakyat, kaum wanita datang mengeluh-elukan menyambut Saul, dan mereka menyanyi berbalas-balasan. Artinya ada dua kelompok waktu itu, dua kelompok loh. Jelas kalau berbalas-balasan itu bukan medley. Iya toh? Artinya kalau kata berbalas-balasan itu saut menyaut. Berarti minimal ada dua kelompok. Nah, mungkin kelompok pertama, kelompok yang lebih tua-tua, yang kepingin anaknya dijadikan sebagai istrinya Saul atau Yonatan. Ini kelompok ibu-ibu yang kepingin jadi besannya Saul mungkin. Karena Saul punya Yonatan, mereka punya anak-anak gadis, lalu mereka dengan rebana, mereka menyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu. Lalu muncul yang lebih muda, yang tergila-gila dengan Daud. Mereka itu nyautnya itu provokatif. Karena ada kata tetapinya. Jadi sambil mereka senang, menurut saya sih saudara, ini ejek, saling mengejek. Ya toh, mereka nyanyi Saul mengalahkan beribu-ribu. Yang muda-muda berkata, tetapi Daud berlaksa-laksa, katanya begitu. Nah itu dinyanyikan. Loh, mereka nggak berantem saudara.
Mereka nggak berantem sih. Mungkin itu antara ibu dengan anak, tante dengan keponaan, oma dengan cucunya, ya kan? Bisa kan? Nah, itu mereka nggak berantem, tapi saling mengejek sebetulnya. Kata berbalas-balasan kan artinya sebuah pernyataan dibalas. Itu kan sudah, Anda ngerti ya, itu bahasa saling ngejek sebetulnya. Jadi, itu kenyataan. Kalau Anda perhatikan di mana-mana, sampai hari ini, rakyat, orang kebanyakan suka begitu. Coba ya, kalau Anda mendengar satu orang memuji hamba Tuhan tertentu, nanti pasti ada orang berkata, tetapi, nah selalu ada begitu. Atau sebaliknya, ada orang jelekin hamba Tuhan tertentu, nanti ada pihak lain berkata, tapi kamu, nah terus kemudian diteruskan. Itu sudah biasa. Nah, kalau kita bukan orang yang terobsesi dengan dukungan manusia, mungkin tidak akan terlalu berasa. Tapi kalau sudah keinginannya itu dipuji orang, didukung orang, diakui manusia, itu merupakan awal yang mengerikan sekali. Nah, buat Saul, ejekan itu kena di hatinya. Sebab itu lukanya dia. Teruskan sekarang. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Dia kesel banget, dia sebel banget, dia ngamuk, dia bilang ini kurang ajar. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya berapa? Beribu-ribu. Nah, lihat perhatikan. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saudara sekalian, di antara pemimpin, hal seperti ini sering kali terjadi. Kita ini suka selalu berkata, aku yang terbesar. Sampai zaman Tuhan Yesus, 12 murid pun berantem. Sering kali berantem, siapa terbesar di antara kita. Saul berkata, ya kalau sama aku, dihitung ngalahkan cuma beribu-ribu, dia berpuluh-puluh ribu. Marah banget, sebal hatinya. Dan akhirnya berkata, gua kalah populer. Itu tujuannya. Ada seorang hamba Tuhan cerita dengan saya. Dan ini sudah saya dengar berkali-kali sebetulnya. Dia berkata ada hal-hal yang membuat dia sebetulnya segan kumpul dengan hamba Tuhan lain. Kenapa? Sebab pertemuan para hamba Tuhan itu seringkali ajang untuk mempromosi diri dan mau berkata, aku lebih baik dari kamu. Yang pertama dia berkata gini, kalau hamba Tuhan kumpul, dia berkata, selalu salaman tanya shalom dulu sebagai sopan santunnya. Lalu akan berkata, bagaimana kabarnya? Itu pun hanya basa-basi, baik dan buruk dia juga nggak peduli. Terakhir tanya, jemaatmu berapa sekarang? Nah kalau ada yang 100, bulan depan 100, bulan depan 100, orang akan berkata, kayak Tuhan Yesus ya, kemarin, hari ini, besok, dan selama-lamanya tetap sama. Yang lain berkata 100, bulan depannya 90, bulan depannya 80, bulan depannya 75. Kok kayak lagu balonku ada 5. Jadi mau ngomong apapun nggak enak ujungnya. Sebab hati orang itu selalu, kalau tidak hati-hati ya, akan gesernya ke situ. Saya heran sekali, kita ini orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan itu suka banget membanding-bandingkan diri kita. Padahal nggak ada yang bagus, nggak ada yang baik, nggak ada yang ganteng, nggak ada yang top juga. Wong cuman jongos kok, sok banget. Tahu jongos yang sok itu hanya bagus kalau Anda main Sri Mulat, saudara. Ya, kalau Anda pernah nonton Sri Mulat, nah itu jongos keren, jongos masuk TV itu Sri Mulat sebetulnya. Tapi sebetulnya kita ini hamba.
Apa sih yang kita kerjakan yang bukan karena pemberian Tuhan? Yang mana sih yang betul-betul karena kemampuan kekuatan kita? Kalaupun Anda punya kemampuan, siapa sih yang beri kemampuan? Semua kan bermuaranya, ujungnya itu kan ke Tuhan. Tapi untuk orang ingat terus begitu, susah. Lalu kemudian kalau orang ketemu lagi, hamba-hamba Tuhan juga repot. Saya pernah ketemu seorang hamba Tuhan dari New Zealand, dia berkata gini, aku pikir di negaraku itu negara barat memang, tapi sosialis banget masyarakatnya. Saya bilang, kenapa kamu ngomong begitu? Ya sebab setiap kali ada hamba Tuhan lain maju, akan dicoba ditarik, mereka tidak suka, dan mereka mau kembali ditarik balik untuk jadi seperti yang lain, supaya tidak terlalu bagus. Sebab kalau ada satu yang bagus banget, yang lain kelihatan jelek banget. Saya bilang, masa begitu? Iya, nanti dalam perkembangan kamu akan lihat. Tahun-tahun ke depan kamu akan mengerti bahwa itu kuat sekali. Saya berdoa tidak ada roh Saul di tengah-tengah kita. Amen. Anda mesti tengking roh Saul. Begitu ada roh Saul katakan, oh no. Roh Tuhan Anda berkata, oh yes saudara. Roh Saul, oh no. Jangan oh yes roh Saul. Gawat saudara. Saya ingat pendeta Tommy Barnett di Phoenix, Arizona. Siapa yang pernah dengarkan khotbah beliau? Tommy Barnett, ada 1, 2, 3, oke. Tommy Barnett ini gembalanya Bill Wilson. Dulu Bill Wilson itu mulai belajar pelayanan lewat Tommy Barnett. Kerjaan pertamanya nyetir bis. Nah, Tommy Barnett cerita Bill Wilson ini dari muda uraan dan koboi banget. Pernah satu kali mereka buat acara di mana melibatkan, nggak tahu lah pakai buah apa gitu loh saudara. Nah di pasar nggak ada, buah itu sudah habis terjual. Lalu tengah malam Bill Wilson datang, bawa buah itu banyak sekali. Ditanya, dapat dari mana? Ada kebun orang di situ, saya ambil semua katanya. Nah terus, ya besok kita gak bayar lah. Loh, kamu ngambil? Enggak, hanya tidak ngomong orangnya aja. Besok saya bayar, besok saya bayar. Lah sekarang sudah terlalu malam, tengah malam katanya. Itu Bill Wilson, itu Bill Wilson. Saya sering kali dengar cerita Tommy Barnett, kalau Bill itu kalau masuk kamar mandi, kekunci, dibongkar, saudara. Jadi dari muda, ini koboi. Nah, dia kenal pelayanan bus itu, jemputin orang dari Tommy Barnett. Dia bawa itu ke New York. Tapi sebetulnya itu Alkitabiah, bawa mereka kemari. Yang kita buat, kita sewain, saudara. Karena saya pikir kalau kita beli bus ratusan mahal juga sih ya, dan tempatnya nggak ada, jadi kita sewa. Tapi untuk di Amerika, Anda kadang-kadang harus punya sendiri, karena nggak mungkin berharap perusahaan bus itu bisa sediakan terus buat kita. Nah itu banyak pergulatan yang berbeda secara lokal. Tapi Tommy Barnett saya pernah tanya begini, kamu pernah nggak sih ngalami bahwa kamu tuh begitu, dia kan sibuk banget, seminggu 2 kali atau sekali terbang bolak-balik Phoenix, LA. Saya pernah kunjungi akan pusatnya dia yang di Los Angeles. Itu untuk melayani orang-orang yang menderita. Itu puluhan jenis, termasuk memberi makan siang gratis kepada orang-orang yang tidak punya rumah dan tidak punya kerjaan. Banyak banget. Nah, di Phoenix dia juga jarang ke sana. Kalau minggu tok, tapi seringkali dia pergi ke seluruh dunia, khotbah dan sebagainya. Lalu kemudian saya tanya, kamu ada nggak sih di kotamu persekutuan hamba-hamba Tuhan? Ada. Kamu diundang nggak? Terus. Datang nggak? Jarang. Mereka marah nggak? Sangat. Karena aku nggak pernah datang. Mereka berkata apa? Aku sombong. Terus kamu ngomong apa? Dia ketawa. Terus dia cerita. Tapi saya tidak akan buat itu. Saya tidak menganjurkan Anda buat itu. Kecuali Anda mau jadi Stefanus dirajam batu, saudara. Percayalah. Dia kumpulkan semua pendeta di kotanya dia, diajak makan siang di gereja dia. Dikasih makan siang yang oke, mereka semua happy. Wah, Tommy Barnett berubah loh. Kita semua diundang makan siang di gerejanya. Ngumpul semua. Lalu dia mulai ngomong.
Dia berkata, saudara-saudara, saya mau cerita keadaan saya. Semua kan mau buat klarifikasi apa ini. Orang Kristen suka dengar klarifikasi. Nggak pernah kelar, saudara, saya beritahu. Nggak pernah kelar. Nggak pernah clear juga. Dia cerita, aku ini loh tanggung jawabku seperti ini. Scheduleku keliling dunia kayak begini. Kamu kan tidak ngerti yang aku hadapi hari demi hari. So, makan siang ini sebagai makan siang perpisahan. Dia bilang, tolong mengerti aku. Aku mau undang kalian supaya kamu tidak usah undang aku lagi. Kita kerja sama-sama, aku tidak akan musuhan. Sekali-kali aku datang. Tapi jangan mengharapkan aku terus tiap kali datang di pertemuanmu. Bukannya aku tidak mau, aku nggak punya waktu. Coba cerita ke aku ambil waktu yang mana? Dari seminggu seperti ini itu aku sediakan yang mana buat kalian? Dan akhirnya mereka diam. Saya tanya, ngerti nggak? Enggak. Sebab orang kalau tidak menjalani, tidak pernah bisa mengerti. Saudara, waktu kita ini sama, sehari 24 jam. Bagi beberapa orang tidak ada yang sehari 36 jam. Atau 72 jam. Tapi kesibukan ketatnya jadwal kita semua orang berbeda. So, saya berdoa kalau Anda jadi hamba Tuhan, jangan nuntut orang lain. Alright? Anda kerjakan bagianmu, berkati orang lain. Setiap orang itu punya bagian masing-masing. Kalau mau bersatu tidak usah sering kumpul-kumpul, malah banyak ributnya. Hati diberesi, ketemu akan hangat. Hati gak beres, ketemu perang dingin, buat apa? Dan nanti akan jadinya orang-orang munafik. Waktu ketemu shalom-shalom, begitu orang itu pulang, kita maki-maki habis di belakang. Ngabisin waktu, ngabisin tenaga, doamu gak didengar Tuhan. Engkau doa Tuhan berkata, bohong, terus dia diam aja. Untuk apa? Yang penting hati diberesin. Amen, saudaraku. Saya bukannya anti pertemuan. Saya juga mau berkata, aku juga nggak ada waktu sebetulnya untuk pertemuan begitu. Kalau hari ini, jam ini ada waktu, Anda tahu yang saya mau buat? Tidur sebetulnya, saudara. Saya butuh banget tidur. Tapi nggak bisa juga. Jam 12 saya selesai, saya ada tamu dari militer mau datang ke saya ketemu satu orang lagi, kemudian saya mesti balik siap-siap untuk sore ngajar lagi. Besok urusan sekolah pagi-pagi, harus ke Madiun 2 hari, ke Ngawi sehari, saya balik lagi. Anda mau tahu jadwalnya, saya beritahu jadwal saya. Saya pulang hari, Jumat saya urusan sekolah, Sabtu saya khotbah, Sabtu malam saya terbang ke Jakarta, Minggu pagi sampai seharian khotbah di Jakarta. Ada teman saya, teman lama, teman SMA, gerejanya mau bangun gedung gereja baru, dan dia mesti itu. Saya kemudian balik Senin sore, seminggu saya di Semarang dengan semua urusan seabrek. Kemudian saya mesti ke seminar SHRK minggu berikutnya. Lalu minggu berikutnya lagi saya mesti ke Jakarta, ada kebaktian preman, ke Malang 2 hari, ke Cirebon juga. Terus kemudian saya ke Amerika 1 minggu, saya pulang ke Amerika hari Selasa jam 1 siang, jam 3 siang dari Jakarta saya terbang ke Surabaya, naik mobil sejam ke Gresik, KKR Kesembuhan Ilahi 2 hari, terus saya pulang, malam khotbah doa malam di gereja, hari berikutnya ke Wonosobo. Jangan tambahi saya dengan pertemuan lagi dan bicara yang nonsens, saudara. Lebih baik berarti buat saya tidur supaya hidup saya lebih panjang, saudara. Ngeri saya kalau Anda saya ceritain jadwal saya, ngeri. Tahun depan sudah diisi orang. Saya akan ke Jerman seminggu, bukan sebulan, seminggu aja. Ke Jepang juga berapa hari saya nggak tahu, seminggu lagi kayaknya. Dan masih banyak yang lain. So banyak banget. Terusin Saul lah daripada Anda pusing dengan jadwal saya. Saya pun tidak, saya pikir tak jalani gelinding baik, saudara. Alright, lalu Alkitab mengatakan ayat yang ke-9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Mendengki kok setia, gitu. Setia mendengki itu selalu mendengki Daud.
Mendengki itu kan bisa on off, tapi ada orang yang, nah ini loh saudara, kalau Anda sudah mulai dengan iri, tidak suka orang lain lebih baik, lama-lama itu menggerogoti dalammu, terus jadi dengki. Dan kalau Anda tanya, kamu dengki ya? Enggak, loh kita kan sharing, ini kan perlu didoakan. Tapi siapa sih yang ngerti dalamnya hati kita? Kalau Alkitab ngomong jelas, Anda tanya ke Saul, ngamuk dia. Saya orang baik-baik, tidak pernah dengki dengan siapapun. Tapi Alkitab mengatakan Saul selalu mendengki Daud. Teruskan. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Nah kalau Anda lihat cerita ini ada yang aneh. Kali itu kecapinya Daud tidak mempan. Ya tak? Biasanya dia main kecapi, Saul lega dan nyaman, roh itu apa? Pergi. Hari itu tidak mempan. Kenapa tidak mempan? Ayo, karena dulu kan juga begitu kan, dia dulu kan juga, kenapa yang Daud tidak mempan? Oke, tapi kan ada kecapi sebetulnya. Ayo. Iya, emang tapi sebetulnya bukan Tuhan yang suruh sih. Itu hanya istilah. Hampir. Ada satu poin yang Anda lewat di sini. Saya cerita ya, dengar baik-baik. Selama ini saluran Tuhan untuk memberkati Saul siapa? Daud. Tapi saluran itu sudah dia tutup hatinya buat saluran itu. Nangkap gak saudara? Kalau bencinya dia itu mungkin ke orang lain akan beda loh. Ngerti? Kalau ini orang nih misalnya. Ya, orang ini salurannya berkat Tuhan itu lewat saya. Tiba-tiba hatinya tertutup buat saya. Hambuk saya main sampai rontok jari saya. Kalau saya bisa main kecapi, nggak ngefek nih. Sebab dia nolak. Ngerti saudara? Ini strategi setan. Kalau saudara bisa dibuat berpikir negatif terhadap orang-orang tertentu yang selama ini jadi saluran berkat buat Anda, maka detik Anda berpikir negatif, Anda menutup hatimu terhadap orang itu, dia boleh banjiri saudara dengan berkat apapun, tidak akan efek buat hidup saudara. Saul selama ini dia bisa lega dan nyaman lewat siapa? Daud. Tapi tiba-tiba waktu Daud main, dia berkata dia mau merampas aku, dia mau membunuh aku, dia mau begini. Dia tutup hatinya sehingga permainannya sudah beda. Contoh nih, siapa yang pernah patah hati? Coba angkat tangan. Oh no. Mari kita ngomong tentang patah hati. Waktu Anda jatuh cinta sama si dia, pepatah berkata, bila cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Tetapi ketika Anda patah hati, coklat rasa,
Saudara bisa ngerti nggak sih hati manusia itu kayak begitu? Dulu dengan parfumnya Anda tergila-gila. Dulu. Begitu dia membuat hatimu hancur, jarak 2 meter muntah-muntah. Padahal tidak berubah loh parfumnya. Itu yang dibilang bila Anda sudah patah hati. Coklat dari Swiss pun berasa apa? Kok Anda tahu rasanya ya? Seseorang pernah mencicipinya. Oh enggak Pak, kami telah masuk gorong-gorongnya Yoab tadi. Saul sudah menutup hatinya terhadap Daud. Apapun yang dia mau berikan sejak hari itu tertutup rapat. Dan makanya untuk membuka lagi itu butuh anugerah loh saudara. Dan berapa banyak orang sebetulnya tidak mampu untuk membuka dirinya lagi. Lalu pelan-pelan dia akan kering. Pelan-pelan dia akan kering. Pak, kita minta dari tempat yang berbeda salurannya, tergantung Tuhan. Kalau dia mau berikan Anda orang-orang lain untuk memberikan hidupmu diberkati, dia bisa. Kalau Tuhan berkata tidak, nak, sikap hatimu yang salah. Anda harus bergulat dengan itu. Makanya kalau saudara itu mau dicoba ditipu setan dengan segala cara supaya blessingmu tertutup, hati-hati. Oke, teruskan lagi. Nah, begitu dia dengki, spiritnya masuk. Kedengkian itu, kebencian itu membuka pintu, mengundang malah setan untuk merasuk dia. Dan dia lempar Daud dengan tombak sampai 2 kali. Tidak efek apapun apa yang telah dikerjakan Daud selama ini. 12. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Jadi ini sebetulnya orang yang harusnya jadi seorang sahabat, tiba-tiba beralih jadi musuh besar, tanpa orang ini memusuhi dia. Suara orang di luar bisa mengubah hatimu loh saudara. Kalau Anda sering dengarkan suara di luar, hatimu bisa berubah. Yang tadi pendeta Bill bilang itu betul banget. Kalau Anda dengarkan teriakan suara orang di luar, mereka hanya akan meruntuhkan kita dan tidak akan membangun apa-apa. Butuh orang yang berani tutup telinganya dan hanya mendengar apa kata Tuhan, dan dia lakukan persis seperti yang Tuhan mau. Anda bisa melihat sebuah kegerakan, itu akan mulai terjadi. 16. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud, karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa, dan lakukanlah perang Tuhan. Bayangin, dia mulai ngomong, nyebut-nyebut, bawa-bawa nama Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Tapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Bayangin saudara, sadis.
Dia berkata, lu tunjukkanlah kamu hebat, aku kasih anakku. Waktu mau dikasih, dia ubah, kasihkan ke orang lain. Anda bisa ngerasain itu perasaan orang dibuat mainan seperti itu. Sudah tidak lagi punya nurani, yang ada cuman kesadisan dalam hati. Ayat berikutnya. Tetapi Mikal anak perempuan Saul, apa saudara? Jatuh cinta kepada Daud. Aku rasa saya jarang menemukan kata ini. Setahu saya, cuman satu kali ini di Alkitab. Ada kata jatuh cinta. Nah, Anda pernah dapat yang lain? Saya nggak pernah ingat loh, di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sampai indeksnya kita baca, tidak pernah ada kata jatuh cinta di Alkitab. Saya nggak tahu kenapa. Tapi Mikal jatuh cinta dengan Daud. Siapa yang lagi fall in love, jatuh cinta? Tidak ada yang mengaku. Oh, satu sama Yesus. Aduh, sama Yesus. Oh yes. Dengan orang lain, coba angkat tangan. Satu. Dengan siapa toh? Suami. Oh ya, oh yes. Wah, ketemu orang-orang rohani ini gawat juga. Gawat juga. Tapi oke. Istilahnya aja jatuh cinta. Jadi jatuh dulu, saudara. Cinta memang menjatuhkan. Buat beberapa orang rasanya gampang, buat beberapa orang rasanya seperti gunung Himalaya, susah ditaklukkan. Tapi tidak usah kita bahas soal itu hari ini ya, saudara. Nanti waktunya habis hanya untuk hai-hai, Anda bahagia, saya kurang bahagia karena bahannya tidak selesai. Tetapi, ayat 20, anak perempuan Saul, Mikal itu jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun apa? Menyetujuinya. Wow, calon mertua baik sekali, ya toh? Langsung setuju. Tapi ini baiknya cuman baik di depan, saudara. Belakangnya jahat banget. Sebab pikir Saul ini kok banyak mikir, ya toh? Kalau Anda baca di Alkitab, pikir Saul. Nggak pinter loh, kok banyak mikir, saudara. Baiklah, Mikal ku berikan kepadanya, biarlah ia menjadi apa? Jerat bagi Daud. Sebetulnya bukan jatuh cintanya anak ini ke Daud loh. Tapi Saul cukup mengerti anak gadisnya yang satu ini. Ini perempuan yang gawat. Dia bilang kalau aku berikan Daud, jerat ini. Ini akan ngikat orang ini. Tahu kata jerat itu kan perangkap, dijerat, diikat. Dia bilang gua kasihlah yang ini. Yang ini kan gawat. Aku aja tidak mampu. Lebih-lebih harus cepat keluar dari rumah lah. Menggangguku selama ini. Ada musuhku. Gua oper deh. Lu rasain. Mikal jatuh cinta. Dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Ini raja pelin-pelan, ngawur raja. Laki Saul memerintahkan kepada para pegawainya, katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian, sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawainya mengasihi engkau, maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan kepada Daud, katanya, demikianlah jawab yang diberikan Daud. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Ini perang paling menjijikkan, saudara. Banyak orang kalau baca Alkitab tuh nggak direnungin sih. Coba Anda baca, ini permintaannya.
Ini perang paling menjijikkan. Perlukah dijelaskan? Loh, orang perang ya, jangan, mati kan? Udah toh. Ini enggak. Terus ngerti nggak sih baca Alkitab itu gimana sih? Kenapa? Kenapa? Iya, disunat. Hah? Kitab masal. Iya, makanya saya bilang ini perang paling menjijikkan. Bab, terus bayangin raja gila itu. 100 lagi. Saya nggak ngerti lah, orang kalau kerasukan itu bisa begitu ya idenya ya. Tapi itu masuk ke istana raja lewat gorong-gorong 100 kulit katan, saudara. Selalu ada cara untuk masuk. Ya toh? Ini memang menjijikkan. Tapi itu jalan masuk. Mau bagaimana lagi? Memang begitu kan. Saya hanya menjelaskan sedikit apa yang Alkitab katakan. Aduh, Alkitab ini vulgar banget. Teruskan. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan siapa? Jadi ketika dia berpikir, suruh perang deh lawan orang Filistin. Kalau dia bisa dimatikan, biar mati sama orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang. Yang diminta berapa? Dia beri berapa? Mantap. Sekalian dah gua sudah sekalian begini. 100-nya sudah menjijikan, dia kasih 200, saudara. Aduh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya menjadi apa? Istrinya. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud, maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud berapa lama? Seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Saya mau tanya sejujurnya menurut saudara ini, Daud ini cinta Mikal nggak sih? Enggak. Mikal cinta Daud kan? Kenapa sih dia mau jadi menantu raja? Ayo. Kenapa? Sudah dijanjikan. Oke, dikasihkan. Kakaknya nggak ada, adiknya pun oke. Kedudukan sama uang. Mau berdamai dengan Saul. Ada lagi? Setia apa? Saya pikir kalau Anda renungkan dengan baik ya, ini orang nggak terlalu rohani-rohani amat loh. Coba bayangin ya, dia itu mau dibunuh.
mau dibunuh kok jadi menantunya itu gimana? Dia ngerti dikejar mau dibunuh. Tapi saya pikir ya, ini orang bisa jadi orang yang naif, yang berpikir positif, ya toh, sehingga dia bilang, ya udahlah, aku jadi menantunya. Betul, siapa tahu berdamai dengan mertua. Siapa tahu ketika aku jadi menantunya dia lebih tenang. Nah, dapat duit, kedudukan, asik juga lah. Murah kok, cuma berapa? 100, gua beri 200 deh. Jorok-jorok gua jalani dah. Tapi saya mau tanya dengan saudara, kehendak Tuhan nggak sih Daud itu sebetulnya menikah dengan Mikal? Hah? Tapi menikah nggak? Kehendak Tuhan nggak sih Daud menikah dengan Abigail? Hah? Kehendak Tuhan nggak sih? Kehendak Tuhan nggak sih dia akhirnya menikahi Batseba? Hah? Hah? Kehendak. Batseba kehendak. Abigail bukan kehendak Tuhan. Apa akibatnya setelah menikah dengan Abigail? Kutukan apa yang dia terima? Anaknya matikan Batseba, Bu. Abigail mati? Mana ada ayatnya Abigail mati? Pasti dia sudah mati sekarang, saya tahu. Itu PR buat Anda lah, nggak usah dibahas di sini. Ntar dikira saya ngomong soal poligami lagi, kawan. Tapi saya hanya mau berkata di sini, anyway, ini perjanjian lama ya, ini perjanjian lama. Saudara, saya mau berkata begini. Ada saat-saat dalam hidupmu bisa terjadi hal-hal yang kelihatannya memang tidak rohani sama sekali. Tapi waktu itu situasinya mengatakan, saya lebih cenderung untuk berkata, ya aku masuklah, aku jadi menantumu. Supaya kamu tidak lagi terancam dengan aku. Tapi Saul yang sudah luka, mau posisinya kayak apapun, tetap ancaman. Yang dia kepingin tuh, dia pengen jerat Daud ini dengan anaknya. Dan kapan nama Mikal muncul lagi? Ketika Daud menari, keluar komentarnya. Kenyataan memang Mikal tidak bisa menjerat Daud. Nggak bisa kan? Orang boleh mereka-rekakan yang jahat dengan kita. Tapi Tuhan selalu merencanakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Hidup kita ini dalam kendali Tuhan. Kontrol Tuhan itu luar biasa buat anak-anaknya. Mau dijerat kayak apa, mau direkayasa buruk seperti apa. Seperti yang Saul buat, biar Filistin bunuh dia, dia malah bunuh Filistin. Biar dia mati, dia malah hidup, dan Filistinnya yang mati. Biar dijerat, ya nggak bisa dijerat. Setiap kali Tuhan menyertai kita, tidak ada orang atau siapapun bisa menyentuh kita. Dia Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Ayo berdiri sama-sama. Oh yes.